Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba ngebahas tentang saham Koal lagi ya. Yang kemarin-kemarin itu memang sudah sering dibahas, tapi naiknya baru sekarang. Baru hari ini saham-sahamnya pada naik. Nah, di video kali ini saya akan coba menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang ini. Misalnya seperti apakah masih bisa naik lagi, terus masih boleh masuk apa enggak, kira-kira di hold sampai kapan. Nah, itu akan coba kita jawab dengan singkat, jelas, dan padat gitu. Oke, jadi langsung aja. Seperti yang kita ketahui ya, kemarin di video flash news kemarin kita juga sempat ngelihat ICE Newcastle ya, itu masih di 190-an. Nah, ini sekarang sudah menjebol resisten psikologis 200 dan sekarang ada di 210. Jadi ini memang lagi lari kencang banget ya naiknya hari ini ya. Ini di kontrak ICE Newcastle Coal Oktober 2021. Nah, ini sebenarnya udah bergejolak sejak lama ya, sejak Juni ini sudah mulai bergejolak ya, udah mulai naik kayak gini beruntun ini dari Juni nih. Nah, ini seharusnya sudah pada masuk kemarin ya, melihat gejolak ini. Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita harus tahu ya, pengguna batu bara terbanyak itu ada di Cina. Nah, sedangkan Cina itu untuk supply-nya sendiri terhadap batu bara itu lagi dibatasi. Jadi mereka tidak bisa memenuhi demand-nya mereka sendiri. Oleh karena itu, Australia dan Indonesia itu bertugas untuk ngisi gap itu, teman-teman ya. Nah, ini kenapa kok Cina itu butuh banyak batu bara itu karena sebenarnya ya banyak banget yang dipakai memang, dan ini termasuk dari efek super cycle yang biasanya setelah adanya krisis itu biasanya memang butuh energi banyak banget. Nah, ini nggak di Cina aja ya, di India juga mengalami seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah masih bisa naik lagi untuk batu baranya sendiri? Kalau menurut saya kemungkinan masih bisa. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, itu biasanya batu bara itu naiknya ada di sekitar winter ya, di musim dingin. Nah, itu mulainya di Desemberan. Kalau memang misalnya momentum kenaikan batu bara ini bisa dipertahankan sampai di bulan Desember, itu kemungkinan masih bisa naik lagi karena di situ juga demand terhadap batu bara akan meningkat lagi. Gitu. Cuma kita harus tahu ya, ini sudah tinggi, wajar kalau misalnya ada taking profit segala macam, itu wajar. Kayak gitu. Jadi menurut saya masih bisa naik lagi sampai winter, kira-kira gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau masuk di mana? Nah, kita akan coba pakai comparison seperti ini biasa ya, kita bandingkan seperti ini. Cuma saya tambahkan kriteria satu lagi yang saya ambil dari LK seperti ini. Nah, ini adalah informasi segmen. Jadi saya ingin tahu siapa yang ekspornya paling besar. Karena kalau misalnya mengekspor itu harganya bisa ngikut batu bara global. Kalau di domestik aja itu udah dibatasi ya. Ada aturannya dari Kementerian Pertambangan kayak gitu kira-kira. Nah, kita bisa lihat ini kalau Harum ekspornya itu sekitar 95%. Bisa dilihat ya, totalnya 115, lokalnya berapa, ekspornya berapa. Ini meskipun belum dipisahkan antara nikel sama batu bara, tapi sebagian besar pasti batu bara. Gitu. Kemudian untuk ini adalah saham ITMG. ITMG itu domestiknya 137 dari 676. Ini sekitar 80-an%. Kemudian ini untuk PTBA. PTBA itu Indonesianya 5,6 dengan totalnya 10,2. Jadi ini PTBA ini 50-an% ya. Ini yang paling kecil. Adaro itu sekitar domestiknya 387, ekspornya sisanya dari total 1,5. Jadi Adaro sekitar 75%-an. Nah, ini kalau saya buat perbandingannya seperti ini tadi tentang ekspornya ya, terus kemudian saya bandingkan semua termasuk dengan urutan siapa yang ekspor terbesarnya, itu paling bagus itu adalah ITMG, kalau nggak Harum, itu nomor 1 ya. Nomor 2-nya itu adalah Adaro, baru ketiga PTBA. Jadi jangan kaget kalau Harum kok bisa naiknya paling kencang, karena memang dia yang sangat bagus ya, termasuk yang sangat bagus gitu. Nah, sekarang untuk harga wajarnya sendiri. Kalau untuk harga wajar, ini sebenarnya saya belum menghitung semua ya. Saya memang menghitung yang saya punya aja, yaitu Adaro. Nah, Adaro itu saya masuk di sekitar 1.100-1.200. Target saya harga wajarnya ada di sini loh. Nih ya, PBV1. Jadi di PBV1 itu saya akan melakukan penjualan, pertimbangan jual. Nah, sekarang sudah mencapai ke situ. PBV1 itu untuk informasi sekitar di 1.600-an ya.
Ini karena pakai dolar, jadi PBV-nya tuh sekitar di 1.600-an PBV satunya. Nah, saya targetnya memang di situ. Sekarang dikasih lebih. Jadi kita bisa lihat ya, dikasih di 1.740 terakhir penutupan. Tadi sempat ke 1.780. Nah, saya jualannya tadi di 1.770 gitu. Nah, kenapa kok saya jual? Ya karena sudah mencapai target saya, target harga wajar saya. Katanya tadi masih bisa naik, masih bisa memang, tapi tidak akan saya paksakan untuk tunggu ini sampai berapa. Saya tidak greedy ya, saya juga udah ada target. Jadi kalau memang nanti bisa naik lagi, saya akan masuk lagi nanti. Tapi tunggu PBV-nya kembali di bawah 1. Seperti itu ya cara mainnya ya. Jadi di bawah 1, nanti ini kan ada di 1.500 ada support lagi nih ya. Mungkin kalau dikasih ke situ ya baru masuk lagi. Kalau enggak ya nggak apa-apa, saya udah untung 50% jualan di 1.770 gitu. Ini untuk gambaran mungkin teman-teman bisa lihat ini ya. Ini ada row PBV min-nya. Nah, kemarin itu kan sempat di sini nih, di Juni nih di sekitar 0,6 nih. Nah, saya belinya di situ, targetnya 1. Ini sekarang udah tercapai. Nah, bukan berarti nggak bisa lebih mahal dari ini ya. Ini kan juga kita bisa lihat ya, ini grafiknya juga sempat mahal di atas 1. Tapi ya menurut saya wise kalau misalnya dijual dulu, mungkin setengah dulu ya. Kalau misalnya nanti ada koreksi baru masuk lagi, mungkin seperti itu. Kalau mau nunggu juga nggak apa-apa sih, kalau mau sabar. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk yang belum masuk, saya kasih tahu ya, ngejar kereta itu sangat gak wise. Ini masih bisa naik lagi, masih bisa, tapi kita tidak anjurkan untuk kejar kereta. Jadi mending tunggu koreksi dulu aja. Kalau kelewatan gimana ya, gak apa-apa, ada rezekinya nanti di tempat lain, gitu aja. Jadi ini ada harus seperti itu, harum. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, ini baru melewati ATH-nya, level ATH kemarin. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini di gap ini mungkin bisa dipertimbangkan masuk. ITMG juga ada di sini di 18.500. Kalau dikasih ke situ mungkin bisa masuk. PTBA di sekitar 2.420 sampai 2.500-an di gap ini. Kalau dikasih ke situ mungkin bisa dipertimbangkan masuk. Kira-kira seperti itu episode kali ini ya. Jadi ya kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya gini. Kalau sudah beli dari awal banget ya, dari 1.100-an, kalau ada row ya, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan jual sebagian. Masih bisa naik, masih bisa. Tapi tergantung targetnya sih. Kalau target saya sendiri udah tercapai, kalau yang udah targetnya tercapai mungkin dijual sebagian boleh. Kalau yang belum masuk, jangan kejar kereta, tunggu koreksi dulu, baru masuk. Itu baru lebih bijak. Oke, kalau misalnya naik, kalau nggak naik, kalau masuk di pucuk seperti ini, gimana coba? Pasti pusing kepalanya kan? Nah, gitu aja sih episode kali ini. Karena itu harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.